Apoptosis, pengorbanan untuk sebuah kehidupan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Dalam dunia kedokteran dikenal dua istilah kematian pada sel tubuh, yakni nekrosis dan apoptosis. Nekrosis adalah kematian sel yang merupakan akhir dari kerusakan sel, sedangkan apoptosis adalah sebuah proses kematian sel yang terprogram. Artinya, sebuah proses kematian sel yang sesuai dengan kehendak sel itu sendiri, yang bertujuan untuk kebaikan tubuh. Karena terprogram dari diri sel itu sendiri, maka proses ini tidak menimbulkan reaksi radang. Berbeda dengan nekrosis, yaitu kematian akibat kerusakan sel yang menimbulkan reaksi radang. Kata apoptosis ini berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur atau fall off. Secara natural, hal ini dapat diibaratkan seperti daun pada sebuah ranting yang jatuh gugur pada musim gugur. Hal ini terjadi justru agar muncul daun yang baru pada musim semi. Pada tubuh manusia dewasa, fenomena apoptosis ini terjadi pada siklus menstruasi, kelenjar payudara, serta kelenjar prostat. Fenomena apoptosis ini akan membuat tubuh kita mencapai kondisi keseimbangan tubuh atau homeostatis. Contoh lain, fungsi apoptosis menyebabkan kelenjar payudara mengecil pasca proses menyusui. Atau pada pria, kelenjar prostat akan menjadi menyusut secara natural pada usia lanjut. Kegagalan proses apoptosis akan menyebabkan terjadinya kanker. Sebagai akibat, bertambahnya jumlah sel yang tidak terkendali yang terus ingin berkembang dan tidak rela atau menolak mengalami apoptosis. Sel kanker ini seakan ingin hidup terus dan tidak ingin mengalami kematian, sehingga merusak berbagai organ tubuh yang dapat berakibat pada kematian si penderita kanker tersebut. Melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, Allah sedang ingin mengajarkan bahwa kematian diri dan pengorbanan bukanlah suatu hal yang merugikan. Firman Tuhan justru sedang mengajarkan bahwa hanya dengan kesediaan berkorban dan mati justru akan menghasilkan buah kehidupan dan bukannya mati di dalam kematian kekal. Orang-orang yang tidak mau berkorban dan mati secara apoptosis adalah gambaran dari orang-orang yang mementingkan diri sendiri, yang akan menjadi sel kanker yang menolak untuk mengalami apoptosis. Di dalam kehidupan bergereja, orang-orang seperti ini terus berjuang untuk mempertahankan kepentingannya, egonya, yang justru menyebabkan kematian gereja Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita rela berkorban dan mati secara apoptosis, seperti yang telah dilakukannya bagi kita. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bersediakah kita? Orang yang menolak berkorban atau mematikan dirinya akan menjadi kanker bagi orang lain.